Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia, NIM 1801814, kelas A1, mata pelajaran Manajemen IT. Di sini saya mau merangkum dari pertemuan kedua sampai ke-6. Baik, simaklah video saya selanjutnya. Oke, langsung saja masuk ke pertemuan kedua, yaitu membahas tentang Computer Based Information System atau CBIS. Secara umum, pengertian CBIS ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola informasi untuk mendukung kegiatan manajemen sebuah organisasi. Jadi, di CBIS ini dia mempunyai beberapa elemen di komputer sistem informasi. Yang berbasis komputer itu tentu ada elemen-elemennya. Jadi, jika kita mau bikin suatu sistem informasi, hal-hal yang perlu kita adakan atau perhatikan keberadaannya itu yang pertama hardware atau perangkat keras, yaitu media pengelola informasinya, tentu saja berupa komputer dan perangkat-perangkat komputernya. Kemudian kedua adalah software, perangkat lunak, berupa penghubung user dengan pengelola sistem informasi, bisa berupa OS, bisa berupa aplikasinya, bisa berupa ya macam-macam software. Ketiga, elemen penting itu brainware, yaitu manusia atau user atau orang yang mengelolanya. Yang keempat, firmware, peraturan atau batasan, yaitu berupa pedoman pengelolaan sistem informasi tersebut. Maksudnya, kalau kita bikin sistem informasi untuk perbankan, berarti ada batasan-batasan khusus untuk perbankan. Sistem informasi untuk rumah sakit, ada aturan batasan-batasan sistem informasi di rumah sakit yang perlu kita perhatikan. Kelima, yaitu data atau database, berupa bahan masukan untuk diproses lebih lanjut pada sistem informasi tersebut. Sistem informasi itu berarti kan kita menampilkan informasi. Informasi ini kumpulan fakta atau data. Nah, infrastruktur boleh ada, boleh tidak. Ya, namun cukup penting juga, yaitu jaringan komunikasi internet supaya sistem informasi kita dapat diakses oleh orang banyak. Seperti itu. Kenapa kita perlu Computer Based Information System? Yang pertama, kita lihat dulu dari keunggulannya. Keunggulan dari CBIS ini, kita punya waktu yang cepat ketika kita mau membuat sistem informasi untuk rumah sakit. Misalkan sistem informasi untuk menampilkan kondisi kesehatan seorang pasien daripada dicatat di buku, mending buat sistem informasi. Sehingga kalau kita mau mencari lagi kondisi pasien tersebut, riwayat penyakitnya, tinggal kita ketik di komputer, sudah ketemu, daripada kita harus mencari-cari kertas lagi. Kemudian ketelitiannya juga tinggi dibandingkan dengan menggunakan orang yang kita tugaskan untuk mencari data-data pasien tersebut. Kemudian kontrolnya juga mudah dan keputusannya itu baik. Misalkan kita menambahkan sistem pendukung keputusan pada sistem informasi tersebut, menambahkan tentang penyakitnya. Nah, sebelumnya ia tergolong sehat atau kurang sehat atau memiliki penyakit tertentu, jadi tinggal mudah untuk mengubahnya. Misalnya, dia sebelumnya sehat, nah ada penyakit batuk atau flu, nah kita tinggal ubah, kita tinggal ketik aja pasien tersebut terkena penyakit flu atau batuk. Ada juga kelemahan dari CBIS ini, yaitu pertama, manusia bisa saja kehilangan pekerjaannya karena sudah digantikan oleh mesin.
oleh information system, jadi tidak perlu memerlukan banyak orang lagi untuk melayani nulis pendaftaran. Tinggal datang ke komputer, klik tombol, nah bakalan keluar nomor pendaftaran tersebut. Kedua, keamanan data. Nah, data ini paling sensitif kali, apalagi menggunakan teknologi, bisa saja dicuri dan dihack untuk mengambil data dari pasien tersebut. Ketiga, kurang manusiawi, karena tidak ada saling berinteraksi seperti ngobrol sesama makhluk sosial antara pasien dengan pengurusnya. Keempat, human error. Nah, bisa saja sewaktu penginputan data. Nah, penanggulannya dari CBIS ini adalah meningkatkan kreativitas, kemudian memanajemen data dengan baik, dan aturannya ini tepat dan validasi. Nah, di CBIS ini akan berpengaruh nyata dalam organisasi apabila pertama seluruh komponennya itu berjalan sesuai standar, sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Ketika kita bikin information system untuk bandara, maka harus information system ini berlaku sesuai standar-standar bandara. Kemudian dia punya standar operasi prosedur yang baik. Jangan sampai orang pakai sistem informasi kita, ketika dipakai malah bingung ketimbang dia pakai nyatat di buku, seperti itu. Ketiga, harus ada dukungan seluruh tingkatan manajemen dalam organisasi. Jangan sampai ada bagian tertentu di kantor yang sudah full pakai komputer, tapi di sisi lain ada yang pakai buku mencatat, pakai kertas yang masih sangat tradisional. Tentu ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Kelima, kemudian harus ada dukungan hardware yang sesuai kebutuhan, dan ini juga perlu biaya ya. Selanjutnya, software sesuai kebutuhan tentunya perlu biaya untuk beli database atau perlu untuk biaya hosting website dan lain-lain information system, jadi butuh biaya juga. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas tentang komponen-komponen dasar sistem informasi pemasaran. Nah, di komponen ini terdiri atas 5 ya. Pertama, ada lingkungan internal. Di lingkungan internal ini, di dalamnya ada manajer, ada keputusan manajer, ada sasaran perusahaan. Yang kedua, perangkat pengguna. Di perangkat pengguna ini, sistem yang berhadapan langsung dengan pemakai. Ada hardware, prosedur interaktif, tampilan layar, laporan tercetak. Yang ketiga, itu ada basis data. Di basis data ini ada internal, eksternal, dan riset pasar. Yang keempat, ada software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, ini berbentuk statistika, sistem pendukung keputusan, sistem pakar pelaporan. Yang kelima, ada dukungan administratif. Nah, ini termasuk di dalamnya manajer sistem, prosedur formal, sumber jaringan. Di lingkungan internal, sistem informasi pemasaran didesain untuk membantu para manajer pemasaran tingkat menengah ke atas dalam membuat suatu keputusan yang efektif agar dapat memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran suatu perusahaan. Perangkat pengguna. Komponen dasar sistem informasi pemasaran yaitu tentang perangkat atau peralatan yang berhadapan langsung dengan pemakai, yaitu proses-proses dan peralatan yang dipakai oleh manajer pemasaran pengguna sistem informasi pemasaran. Meliputi pertama, jenis-jenis komputer yang diharapkan oleh pengguna. Nah, komputer ini sesuai tidak yang dibutuhkan oleh pengguna untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, jalur di mana informasi ditampilkan pada kertas atau layar komputer. Ketiga, jenis-jenis pengetahuan yang mungkin diperlukan dan pengguna sistem, printer, dan bentuk-bentuk teknologi lainnya
di mana laporan-laporan dibentuk mendokumentasikan analisis yang mendasari sebuah keputusan. Database, karena pengambilan keputusan yang baik memerlukan data yang tersedia, maka komponen dasar sistem informasi pemasaran ketiga adalah database. Database adalah kumpulan file data yang tersusun dengan baik dan dapat digunakan untuk saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Software, aplikasi perangkat tentang bagaimana manajer tadi membuat keputusan. Tujuan dari perusahaan dan sumber-sumber database yang tersedia akan memengaruhi tipe yang bagaimana dari sistem pendukung keputusan dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari sistem informasi pemasaran. Software aplikasi ini adalah komponen yang keempat dalam sistem database dan untuk menganalisis data dalam menyediakan informasi untuk memberikan arah keputusan pemasaran. Selanjutnya, dukungan administrasi. Dukungan administrasi ini menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung para manajer menggunakan suatu sistem. Nah, selanjutnya masuklah ke materi yang keempat, yaitu manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi ini adalah suatu bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Sumber daya ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan data-data. Itu sebabnya kenapa manajemen itu sangat berhubung sekali dengan teknologi. Nah, apalagi di zaman sekarang nih, zaman yang penuh dengan teknologi, misalnya kayak handphone. Nah, jika tidak memiliki pacar, ya nggak kecarian tuh. Beda banget dengan handphone, ketinggalan dikit aja langsung kecarian. Ya, kenapa? Karena semua sumber informasi sekarang ya melalui teknologi. Mulai dari perkuliahan, perkantoran, bahkan lain-lain. Di teknologi ini pun memiliki sejarah yang berkembang sangat pesat. Mulai dari teknologi pertama kali yang ditemukan oleh bapak komputer yang bernama Charles Babbage. Nah, teknologi ini ditemukan pada tahun 1822 dan dikembangkan pada tahun 1833 yang dinamakan dengan analytical engine. Nah, teknologi ini hanya terlihat seperti alat-alat mekanik yang memiliki 4 fungsi, yaitu pertama penginputan, terus pemrosesan, memori, dan output. Beda banget dengan kalkulator. Kenapa sih kalkulator nggak bisa disebut dengan komputer? Karena kalkulator tidak bisa menyimpan data. Nah, itu teknologi zaman dahulu. Beda banget dengan teknologi zaman 2000-an yang sudah memiliki layar monitor, keyboard, ya seperti kita lihat sekarang ini, ya semakin maju dengan pesat. Nah, pada zaman dahulu itu, penyimpanan datanya dinamakan punch card, yaitu kertas yang dilobang-lobangin, yang ditemukan pada tahun 1890 yang bernama Herman Hollerith. Di punch card ini tidak sembarangan kita lobangin, tetapi harus menggunakan mesin. Mesinnya ini dinamakan dengan mesin penjadwalan Hollerith yang sebagai alat penginput data. Setelah berkelanjutan, sampailah pada tahun 1854. George Boole telah menciptakan satu bidang algebra dan 1937 Howard Aiken memperkenalkan sebuah mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamakan Mark I. Generasi pertama komputer digital elektronik yang bisa digunakan untuk kebutuhan umum disebut dengan ENIAC.
ENIAC ini kepanjangannya adalah Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ENIAC ini ditemukan pada tahun 1940-an yang dibuat oleh dua orang, yaitu John W. Mauchly dan John Presper Eckert. ENIAC ini berukuran sangat besar. Beratnya saja lebih dari 30 ton. Wow, bayangin aja komputer sebesar itu dengan seberat itu. Tidak hanya itu, yang menjalankannya pun membutuhkan banyak orang. Tidak seperti sekarang, yang teknologinya bisa menjalankan cukup cuma satu orang. Kelebihan ENIAC ini dalam 1 detik mampu melakukan 5.000 perhitungan. Padahal cuma 10 digit angka. Yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Wow, lama banget kan? ENIAC pada saat itu merupakan operasi yang paling cepat di antara komputer mekanis lainnya. Dan ENIAC ini dioperasikan sampai tahun 1955. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan. Dan pada saat itu muncullah perusahaan besar seperti IBM yang memproduksi suatu produk seperti IBM 605 dan IBM 701. Nah, itu digunakan untuk bisnis. Di komputer UNIVAC sudah ada perubahan. Sudah mulai kecil, ada monitor, menjalankannya pun sudah memakai kursi, nggak kayak waktu di ENIAC ada yang berdiri, ada yang jongkok, dan lain-lain. Nah, di UNIVAC ini pun bisa menjalankannya cuma satu orang, tidak seperti ENIAC yang lumayan membutuhkan banyak orang. Sebelumnya kita membahas komputer generasi pertama, dan sekarang kita membahas komputer generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1964. Bedanya apa sih antara komputer generasi pertama dan kedua? Tentu saja ya dari ukuran. Generasi pertama itu ukurannya lebih besar ketimbang generasi yang kedua yang ukurannya jauh lebih kecil. Selain itu, sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kemudian, tempat memori utamanya magnetic core storage. Sudah ada hard disknya. Kemudian, penyimpanan luar itu magnetic tape dan magnetic disk. Pengoperasian di generasi kedua ini sudah lebih cepat, bisa dapat melakukan jutaan operasi per detik. Pokoknya lebih meningkat banget sih dari generasi pertama. Kemudian berkembang lagi komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Di sini peningkatannya dilihat dari sisi software, kemudian kapasitas memorinya jauh lebih besar. Listrik pun jauh lebih hemat dan multitasking dan multiprocessing. Kalau komputer generasi 1 dan 2 cuma bisa ngitung-ngitung doang. Nggak bisa yang lain, nggak bisa multitasking, nggak bisa multiprocessing. Tapi generasi ketiga sudah mulai diperkenalkan ngetik, dengerin MP3, dan lain-lain. Masuklah ke komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Bentuknya sudah pasti lebih dekat dengan zaman kita sekarang yang sudah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor. Kemudian ada memori komputer juga di dalamnya. Pasti pergerakannya lebih cepat. Untuk memproses datanya lebih cepat walaupun ukurannya menjadi sangat kecil. Sekarang komputer generasi kelima, generasi
ke depan ini akan berbeda bentuknya, seperti robotik. Komputer masa mendatang atau bisa disebut dengan zaman sekarang lebih canggih dan memiliki kemampuan bisa melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Komputer itu punya kecerdasan buatan yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, seperti berkomunikasi. Nah, di mata komputer tersebut memiliki tempat sisi kameranya. Di situ komputer tersebut melihat sekitar di situasi sekelilingnya. Selanjutnya, masuklah ke pertemuan kelima, yaitu pembahasan tentang Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Artinya, menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Masuklah ke sejarah singkatnya perkembangan IoT. Jadi, sebenarnya internet ini sudah ada sekitar tahun 1989. Pada tahun itu, internet sudah banyak digunakan. Nah, pengembangan IoT itu sendiri pada tahun 1990-an oleh John Ramke bekerjasama dengan temannya Simon Hackett yang menciptakan sebuah perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana. Jadi di sini ia memiliki satu kontrol untuk menyalakan daya untuk menyalakan perangkat tersebut. Nah, kemudian di tahun 1999 disinilah Internet of Things tercipta. IoT diciptakan pertama kali oleh Kevin Aston. Dia adalah seorang direktur eksekutif Auto ID Center di MIT. Di sini, mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID. Jadi, di sini alat tersebut, RFID ini berhubung tentang elektromagnetik, seperti card, ID, seperti itu yang bisa di-typing ke beberapa device. Jadi, RFID ini sudah diidentifikasi pada tahun yang sama. Jadi, dari sinilah IoT itu berkembang. Kemudian, pada tahun 2000, salah satu perusahaan multinasional LG dari Korea Selatan berencana ingin menciptakan kulkas pintar. Nah, kulkas ini bermaksud tujuan untuk menentukan bisa atau tidaknya lagi menyimpan makanan di dalamnya ketika diisi ulang kembali. Kemudian di tahun 2003, nah di sini RFID mulai ditempatkan pada tingkat besar-besaran militer pada program SAFI. Di sini RFID sudah digunakan pada program militer militer Amerika Serikat. Kemudian pada tahun yang sama juga raksasa retail Walmart menyebarkan RFID tersebut ke seluruh dunia. RFID ini berbentuk ID card, jadi bisa teridentifikasi, terkoneksi atau tidaknya toko-toko di seluruh dunia ke Walmart. Kesimpulan dari sejarah ini, perkembangan Internet of Things ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun dan pada zaman ini hampir semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dipantau oleh IoT. Mayoritas pengguna ini dengan bantuan sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengkonversi data fisik mentah menjadi sinyal digital dan mengirimkan ke pusat kontrol. Nah, dengan cara tersebut kita bisa memonitor perubahan lingkungan jarak jauh dan setiap bagian dari dunia melalui internet. Nah,
Coba kita bahas ya di negara kita ini sekarang di Indonesia, bagaimana sih peran di Indonesia sebenarnya untuk membangun teknologi Internet of Things di Indonesia. Sebenarnya pada tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sudah membangun dan memprioritaskan zaman pemerintahannya untuk membangun sumber daya manusia menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, teknologi untuk mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Jadi beliau ingin membangun Indonesia lebih maju lagi dengan teknologi. Jadi kita sebagai anak muda harus berperan aktif di sini, membangun teknologi jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk lingkungan dan sekitar kita. Jadi bagaimana sih statistik platform digital di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri itu ada 60% rasio pengguna internet terhadap total populasi. 60% ini sekitar 171 juta. Kemudian ada sekitar 50 triliun e-commerce. Di Indonesia itu pengguna sosmed aktif sekitar 160 juta. Kemudian penguasa kompetensi digital itu sendiri kurang lebih 5%. Lalu, bagaimana sih peran Internet of Things, machine learning? Jadi, semua itu everything is a service gitu. Jadi, ini adalah tren paling menonjol pada revolusi industri 4.0. Jadi, pada industri 4.0 ini cukup tren internet sudah ada di mana-mana. Sehingga pengguna IoT dan machine learning ya semua dimaksimalin. Mulai contoh yang baru-baru nih, yang baru kita dengar seperti ada kilang elektronik dan setiap lampu merah itu ada kamera. Di kamera tersebut mendeteksi apakah si pengguna kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak. Seperti itu digunakan juga oleh perusahaan besar dan penjualan sekarang sudah menggunakan internet dan tidak bisa lepas yang namanya dari internet. Lalu, apa sih kelebihan dari Internet of Things ini? Jadi, pertama adalah data jadi semakin banyak. Terus, informasi yang diperoleh semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Ya, jadi dengan bantuan komputer, algoritma program kita tidak perlu mencetak data dan mensortir satu persatu. Komputer akan mengelola sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat, hasilnya juga sangat akurat. Kemudian di tracking ini, di sini bisa men-track ya, contohnya di sini dalam sistem inventory. Dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang. Sehingga mudah untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada lagi kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Ya, jadi tracking ini perlu ya untuk inventory. Sistem mungkin jauh lebih gampang bagaimana dia bisa men-track berapa persediaan yang tersedia saat ini, kemudian barang-barang tersedia ini lokasinya di mana aja. Kemudian dari itu bisa diketahui juga kualitas dari barang tersebut. Kemudian dari segi waktu, dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan. Maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan cepat, jadi dia lebih efisien dan tidak perlu lagi membutuhkan hasil yang lama. Kemudian dari segi biaya, nah biaya ini tidak bisa kita pungkiri ya,
Dengan adanya IoT, semua pekerjaan sudah digantikan oleh mesin. Jadi pekerjaan mulai dari ringan hingga ke berat itu sudah mesin yang melakukannya. Manusia cukup menjadi operator mesin saja. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Tapi tergantung ke diri kita sendiri, mau kerja pintar atau kerja dengan otot. Jika ingin kerja pintar, ya kita harus bisa menguasai teknologi supaya tidak tergantikan oleh mesin. Nah, selain itu ada juga risiko dan kekurangan dari IoT. Selain kelebihan, saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Yang pertama ada compatibility. Jadi kita tahu bahwa tidak ada standarisasinya ya. Pengguna sensor seperti pengguna USB, sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli vendor yang sama untuk menggantinya. Jadi untuk sejauh ini IoT itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya, hanya perusahaan itu saja. Device-device-nya yang bisa diperbaiki. Contohnya seperti Samsung. Jika sensor smartwatch-nya rusak, ya hanya Samsung sendiri yang bisa memperbaikinya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kedua adalah dari segi complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Nah, complexity ini ya benar karena tidak semua manusia bisa mengerjakan hal-hal IoT seperti ini, karena IoT sendiri modul yang cukup rumit. Kemudian ketiga dari segi safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Jadi baru-baru ini terjadi serangan di DOS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Jadi sekali lagi di sini diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Ya, jadi hingga saat ini hampir setiap device IoT itu tidak semuanya aman. Jadi mungkin device-device komersial, smartboards atau Google Home itu mungkin masih rentan untuk di-hacking, tapi saat ini juga tenaga-tenaga ahli memikirkan bagaimana menciptakan security yang baik atau aman untuk IoT tersebut. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, masuklah ke pertemuan yang ke-6, yaitu membahas tentang konsep sistem informasi manajemen. Di manajemen ini dapat diartikan proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan, atau dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-orang bisa menjalankan pekerjaan. Untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat sarana seperti tools. Nah, tools ini merupakan suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan, seperti yang pertama itu ada man. Man ini sebagai tenaga kerjanya. Yang kedua ada money. Money ini untuk biaya segala kegiatan perusahaan. Ketiga ada material, yaitu bahan baku, unsur utama untuk diolah sampai menjadi suatu produk akhir yang diserahkan kepada konsumen. Keempat itu ada mesin yang sebagai fasilitas, alat penunjang bagi perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Kelima itu ada metode sebagai pedoman pelaksanaan perusahaan. Keenam itu ada market.
Nah, di market ini penguasa pasar akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan tersebut. Di manajemen ini, para manajer ada melakukan 4 macam, yaitu pertama ada planning. Planning itu merencanakan. Kedua ada organizing atau pengorganisasian. Ketiga ada actuating atau penggerakan. Yang keempat ada controlling atau mengendalikan. Nah, di sistem informasi manajemen ini adalah komponen saling berhubungan, bekerja sama melakukan input, output, proses agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, mendukung kegiatan manajerial, operasional, strategi organisasi, memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi-fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Peran utama sistem informasi manajemen ini, pertama dengan adanya sistem informasi manajemen, maka mendukung operasi bisnis. Nah, ini maksudnya sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dan kegiatan bisnis sehari-hari untuk keperluan pembelian, keperluan penjualan, keperluan gaji karyawan, semuanya sudah dibantu oleh sistem sampai dengan penelusuran pelanggan. Pelanggan yang berpotensial untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis. Peran yang kedua ini adalah mendukung pengambil keputusan manajerial. Jelas ya, karena ada data yang diolah menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, maka secara tidak langsung hal tersebut akan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik, membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik tentang pemasaran bahan baku, itu menjadi lebih baik ya, lebih cepat dan lebih bermakna karena sudah ada informasi yang mendukungnya. Selanjutnya, peran ketiga adalah mendukung keunggulan strategis, yaitu sistem informasi yang dirancang membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan, dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Nah, ada juga nih manfaat dari sistem informasi manajemen, yaitu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mengurangi biaya bisnis, meningkatkan jangkauan dan variasi produk, perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan, pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur. Kemungkinan terjadinya kesalahan itu lebih sedikit ya, kapasitas lebih banyak atau besar. Hanya inilah rangkuman video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.